Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, Piton Mania. Ya, hari ini adalah hari pertama, episode pertama. Kita akan mempelajari itu menuntaskan, ya, khataman data science. Ya, insya Allah nanti klinik Piton selalu akan ya berkembang terus. Ya, kami akan mencoba untuk setelah kemarin ya sudah jalan sekarang prosesnya yaitu khataman Python fundamental ya, maka kami pun juga akan lanjut nanti terus ya, ada Tkinter, ada database ya, kita akan lanjut seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan ya. Ini yang pertama, buku yang akan kita bahas itu adalah buku tentang Python Data Science Handbook. Nah, ini menarik ya. Python Data Science Handbook karyanya mahakaryanya Chick van der Plas ya. Keren ini. Jadi sekarang yang lagi banyak booming juga di lingkungan kita yaitu tentang data science ya. Baik, apa itu? Kita akan banyak belajar seperti biasa di sesi yang pertama, pertemuan yang pertama, kita akan masuk ke bagian preface. Kita akan masuk dalam bagian kata pengantar biar kita tahu seberapa jauh ya buku ini akan membahas detailnya bagaimana. Yang menarik seperti itu. Baik, kita mulai ya, langsung ke preface halaman 11 ya, Romawi ya, 11 Romawi. Total halaman buku ini ada 548 ya. Baik, kita langsung saja. Kata pengantar preface ya. What is the data science? Ya, apa itu data science ya. This is a book about doing data science with Python which immediately begs the question, what is data science? Ya, ini adalah buku tentang melakukan data science dengan Python. Ya, yang langsung memunculkan pertanyaan, apa itu data science? It's a surprisingly hard definition to nail down, especially given how ambiguous the term has become. Ya, jadi definisi ini ternyata sangat sulit untuk dipastikan apa itu data science. Ya, terutama mengingat begitu luasnya istilah tersebut saat ini. Ya, vocal critics have ferociously dismissed the term as a superfluous label. After all, what science doesn't involve data. Ya, kritikus vokal itu berpendapat bahwa istilah ini berlebihan. Bagaimanapun ilmu pengetahuan apa yang tidak melibatkan data, artinya pasti akan melibatkan data, ya. Or a simple buzzword that only exists to solve resumes and catch the eye of a overzealous text recruiter. Atau hanya kata kunci yang ada hanya untuk melamar pekerjaan dan menarik perhatian perekrut teknologi yang terlalu bersemangat. Ya, jadi pengambilan kata-kata data science ini ya itu bisa dikatakan ya hanya untuk menarik perhatian saja. Nah, in my mind, these critics miss something important. Kritik-kritik ini ya melewati sesuatu yang penting lah ya. Data science, despite its hypothetical finor, it's perhaps the best label we have for the cross-disciplinary set of skills that are becoming increasingly important in many applications across industry and academia. Data science meskipun dengan selubung sensasionalnya mungkin merupakan label terbaik yang kita miliki untuk keahlian lintas disiplin yang menjadi semakin penting dalam banyak aplikasi di seluruh industri dan akademisi. This course disciplinary piece is key in my mind. The best existing definition of data science is illustrated by Drew Conway's data science Venn diagram, first published on his blog in September 2010 ya. 2010 ya. Oke, kita lihat di sini. Maka bagian lintas disiplin ini adalah kuncinya. Ya, menurut saya definisi data science terbaik yang ada saat ini diilustrasikan oleh diagram Venn data science punyanya Drew Conway yang pertama kali diterbitkan di blognya pada September 2010 yang lalu.
Oke, kita lihat ya. Ini ada hacking skill. Jadi data science itu gabungan antara hacking skill, ada mathematics and statistik, jadi kemampuan atau pengetahuan matematik dan statistik, dan terakhir adalah substantive expertise. Jadi ini adalah kemampuan kehebatan. Poin yang hebatnya itu keahlian apa. Jadi kemampuan dia coding dicampur dengan matematik statistik dan juga keahlian di bidangnya. Ya, subhanallah, keren-keren ya. Kita akan lihat di sini. While some the intersection labels are a bit tangled and check, this diagram capture the essence. Bentar, ini saya capture the essence of what I think people mean when they say data science. It is fundamentally an interdisciplinary subject. Meskipun beberapa label persimpangan ya sedikit bercanda, jadi kelihatan agak-agak ada guyon-guyonnya. Diagram ini menangkap esensi dari apa yang saya pikir atau orang maksud ketika mereka mengatakan tentang data science ya. Oke. Ini pada dasarnya adalah subjek interdisipliner. Jadi artinya gabungan banyak ya, interdisipliner. Baik, data science comprise three distinct and overlapping area. The skill of statistician who knows how to model and summarize data set, with a growing ever larger. The skill of computer science who can design and use algorithm to efficiently store, process, and visualize this data. And the domain expertise, what we may think of as classical training in a subject. Necessary both to formulate the right question and to put their answer in context. Jadi data science itu terdiri dari tiga area ya, tiga area besar yang berbeda dan tidak ya ada simpangan-simpangannya, tumpang tindih lah ya. Tapi ada bagian-bagian nanti yang sama. Yang pertama satu yaitu keterampilan seorang ahli statistik yang mana dia harus tahu nanti caranya memodelkan dan meringkas kumpulan data. Ya, jadi ada gabungan yang pertama. Yang kedua adalah keterampilan seorang ilmuwan komputer yang dapat merancang menggunakan algoritma untuk menyimpan, memproses, memvisualisasikan data secara efisien. Dan yang terakhir adalah keahlian domain. Ya, apa yang kita anggap sebagai pelatihan klasik dalam suatu objek. Jadi ini adalah kemampuan expertise-nya orang tadi ya, diperlukan untuk merumuskan pertanyaan yang tepat dan menempatkan jawabannya dalam sebuah konteks. Oke, jadi data science ini interdisipliner. Jadi ada tiga bagian. Bagian pertama tadi adalah keahlian statistik ya. Yang kedua dia punya keahlian computerized ya, komputer ya. Kemudian yang ketiga adalah keahlian tentang ya pengalaman pribadinya dia. Ya, expertnya dia di situ. Baik, bidangnya ya. Oke, with this in mind, I would encourage you to think of data science not as a new domain knowledge to learn, but as a new set of skill that you can apply within your current area of expertise. Ya. Whether you are reporting election result, forecasting stock return, optimizing online ad click, identifying microorganism in microscope photo, seeking the classes of astronomical object, or working with data in other field. Yeah, the goal of this book is to give you the ability to ask and answer the question about your chosen subject area. Dengan pemikiran ini, maka saya mendorong Anda untuk memikirkan data science itu bukan sebagai domain pengetahuan baru untuk dipelajari. Bukan. Ya, tetapi sebagai keterampilan baru, bukan pengetahuan baru, tapi ada keterampilan baru yang dapat Anda terapkan dalam bidang keahlian Anda saat ini, apapun bidang keahlian Anda. Apakah Anda melaporkan hasil pemilihan, ya, pemilu, nah seperti itu, memperkirakan pengembalian saham, bagaimana tentang bursa saham, mengoptimalkan klik iklan online, kemudian mengidentifikasi mikroorganisme dalam foto mikroskop, nah, kita data science di situ, mencari kelas objek astronomi baru, ya, objek-objek apa di astronomi, atau bekerja dengan data di bidang lain manapun. Tujuan buku ini adalah memberi Anda kemampuan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan baru tentang bidang subjek yang Anda pilih. Jadi ini bukan pengetahuan baru. This is adalah keahlian baru. Oke, baik, kita mulai. Sekarang lanjut. Who is this book for? In my teaching both at the University of Washington and at various text focuses,
conferences, and meetup, one of the most common question I have heard is this: how should I learn Python? The people asking are generally technically minded students, developers, or researchers, often with an already strong background in writing code and using computational and numerical tools. Siapa pembaca buku ini? Ya, dalam pengajaran saya di University of Washington, jadi di Universitas Washington, dan di berbagai konferensi dan meetup yang berfokus pada teknologi, salah satu pertanyaan yang paling umum yang saya dengar adalah bagaimana cara belajar Python. Orang selalu bertanya, biasanya yang bertanya itu biasanya seorang mahasiswa, developer atau peneliti yang berpikiran teknis, seringkali dengan latar belakang yang kuat dalam menulis kode dan menggunakan alat komputasi dan numerik. Ya, kebanyakan lanjut ya. Most of these folks don't want to learn Python per se, but want to learn the language with the aim of using it as a tool for data intensive and computational science. While a large patchwork of videos, blog posts, and tutorials for this audience is available online, I have long been frustrated by the lack of a single good answer to this question. That is what inspired this book. Ya. Jadi kebanyakan orang ini ingin mempelajari Python itu sendiri, tapi ingin mempelajari bahasa, tidak ingin mempelajari Python sebenarnya. Tapi mereka ingin mempelajari bahasa tersebut untuk tujuan menggunakannya sebagai alat untuk ilmu data dan komputasi intensif. Meskipun ada banyak sekali video, postingan blog, tutorial online yang tersedia untuk audiens ini, ya saya sudah lama frustasi dengan tidak adanya satu jawaban bagus untuk pertanyaan ini. Maka itulah buku ini menginspirasi akan lahirnya buku ini. Yeah, the book is not meant to be introduction to Python or to programming in general. I assume the reader has familiarity with the Python language, including defining function, assigning a variable, calling method of object, controlling the flow of a program, yeah, and other basic tasks. Instead, it is meant to help Python user learn to use Python data science stack, libraries such as IPython, NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, and related tool to effectively store, manipulate it, and gain insight from data. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai pengantar Python, ya salah. Buku ini atau pemrograman secara umum. Saya berasumsi pembaca sudah sangat familiar dengan bahasa Python, termasuk mendefinisikan fungsi, menetapkan variabel, memanggil metode objek, mengontrol aliran program, dan tugas dasar lainnya. Sebaiknya ini dimaksudkan untuk membantu pengguna Python mempelajari stack data science Python, yaitu perpustakaan seperti IPython, NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, dan alat yang terkait untuk secara efektif menyimpan, memanipulasi, dan mendapatkan wawasan dari data. Ya, jadi buku ini tidak belajar tentang Python. Kalau teman-teman Python mania yang mau belajar Python, ya jangan di buku ini. Nanti diikut yang Kataman Python, ya, yang Introduction ya to Programming Using Python, karyanya Daniel Yiliang yang sekarang sudah berjalan ya, masih berjalan. Maka dari itu silahkan nanti lihat di playlist ya pilihan untuk Python. Kalau yang ini adalah fokus pada data science, jadi Anda dianggap sudah pinter Python sama Jack Van der Plas ini ya. Pertanyaan berikutnya, why Python? Mengapa Python? Ya, Python has emerged over the last couple decades as a first-class tool for scientific computing tasks, including the analysis and visualization of large data sets. This may have come as a surprise to early proponents of the Python language. The language itself was not especially designed with data analysis or scientific computing in mind. Python telah muncul selama beberapa dekade terakhir sebagai alat level atas first class ya, untuk tugas-tugas komputasi ilmiah, termasuk analisis dan visualisasi kumpulan data besar, big data. Ya, ini mungkin mengejutkan para pendukung awal bahasa Python. Bahasa itu sendiri awalnya tidak dirancang khusus untuk analisa data, ya, atau komputasi ilmiah. Tapi ini sekarang berkembang jauh Python, subhanallah ya, keren. Lanjut sekarang. The usefulness of Python for data science stems primarily from the large and active ecosystem of third-party package, ya. NumPy for manipulation of homogeneous array-based data, Pandas for manipulation of heterogeneous
and labeled data, SciPy for common scientific computing tasks, Matplotlib for publication quality visualization, IPython for interactive execution and sharing of code, ya, Scikit learn for machine learning and many more tool that will be mentioned in the following page, ya. Oke, kita lanjut. Kegunaan Python untuk data science terutama berasal dari ekosistem paket pihak ketiga yang besar dan aktif. Ini yang bedanya. Ya, Python didukung oleh paket pihak ketiga, ya. Yang mana ada salah satunya ada NumPy. NumPy ini memanipulasi data, numeric Python sebenarnya singkatannya, ya, untuk memanipulasi data berbasis array homogen. Kemudian ada Pandas. Pandas untuk memanipulasi data untuk label, ya. Kemudian ada SciPy untuk tugas komputasi ilmiah umum, ya. Kemudian ada Matplotlib untuk visualisasi, ya, bentuk tampilannya, ya, grafik-grafiknya. IPython untuk eksekusi interaktif dan berbagi kode. Scikit-learn untuk pembelajaran machine learning-nya. Dan banyak lagi alat yang akan disebutkan di halaman berikutnya. If you are looking for guide to the Python language itself, I would suggest the sister project in this book, A Whirlwind Tour of the Python Language. This short report provides a tour of essential feature of Python language aimed at data scientists who already are familiar with one or more other programming language. Jika Anda mencari panduan untuk bahasa Python sendiri, maka saya sarankan proyek saudara, proyek sister project. Jadi ya project lain dari buku ini, ya, yang mirip, ya, masih dalam sama, yaitu Python. Maka saya sarankan buku A Whirlwind Tour of the Python Language, ya. Silakan download nanti ini. Laporan singkat ini memberikan fitur-fitur penting dari bahasa Python. Jadi nanti buku singkat ini, ya, yang ditujukan untuk ilmuwan data yang sudah familiar dengan satu atau lebih bahasa pemrograman lain. Jadi kalau sudah paham bahasa pemrograman lain, cukup, ya, ini panduannya sederhana, ya. Kemudian ada Python 2 versus Python 3. Python 2 lawan Python 3. This book uses the syntax of Python 3, which contain language enhancement that are not compatible with the two series of Python. Jadi buku ini menggunakan sintak Python 3, ya, yang berisi peningkatan bahasa yang tidak kompatibel tentunya dengan seri Python 2. Meskipun Python 3 was first released in 2000X, adoption has been relatively slow, particularly in the scientific and web development communities. Meskipun, ya, Python ini relatif terlambat, pertama kali dirilis pada tahun 2008, terutama di komunitas pengembangan sains dan web. This is primarily because it took some time for many of essential third-party packages and toolkit to be made compatible with the new language internal. Since early 2014, however, stable release of the most important tool in the data science ecosystem have been fully compatible with both Python 2 and 3, and so this book will use the newer Python 3 syntax. However, the vast majority of code name in this book will also work without modification in Python 2 in case where Py2 incompatible syntax is used. I will make every effort to note it explicitly. Ya, maka hal ini terutama karena butuh waktu lama bagi banyak paket dan toolkit pihak ketiga yang penting untuk dibuat kompatibel dengan internal bahasa yang baru. Namun sejak tahun 2014, rilis stabil dari alat paling penting dalam ekosistem data science telah sepenuhnya kompatibel dengan Python 2 dan 3. Karenanya, buku ini akan menggunakan sintaks Python 3 yang lebih baru. Namun sebagian besar cuplikan kode dalam buku ini juga akan berfungsi tanpa modifikasi di Python 2. Dalam kasus di mana sintaks Python 2 yang tidak kompatibel digunakan, saya akan berusaha keras untuk mencatatnya secara eksplisit. Jadi nanti bagi yang masih menggunakan, tapi kalau sekarang ini sudah di tahun 2024 ini, ya, ini bisa dikatakan sudah, ya, nggak ada yang pakai Python 2, ya, semua sudah pakai Python 3. Baik, outline of this book, garis besar buku ini. Its chapter of this book focus on a particular package or tool that contribute a fundamental pieces of the Python data science story. Ya, jadi setiap bab dalam buku ini berfokus pada paket atau alat tertentu yang berkontribusi pada bagian fundamental dari cerita data science Python. Ya, yang pertama adalah chapter 1, IPython and Jupyter. Ya, this packet provide the computational environment in which many Python using data scientists work. Paket ini menyediakan lingkungan komputasi tempat banyak ilmuwan data pengguna Python bekerja. Kemudian chapter 2, NumPy
This library provides the ND array object for efficient storage and manipulation of dense data array in Python. Maka NAMPI ini adalah perpustakaan yang menyediakan objek ND array untuk penyimpanan dan manipulasi data array padat secara efisien dalam Python. Kemudian bab 3 adalah ada Pandas. Pandas, this library provide the data frame object for efficient storage and manipulation of labeled columnar data in Python. Jadi menyediakan objek data frame untuk menyimpan dan memanipulasi data berlabel secara efisien dalam Python. Baik, Matplotlib di bab keempat, this library provide capabilities for a flexible range of data visualization in Python. Perpustakaan ini menyediakan kemampuan ya untuk berbagai visualisasi data yang fleksibel di Python. Kemudian yang terakhir di Capture 5 hanya 5 bab saja. This library provide efficient and clean Python implementation of most important and established machine learning algorithm. Ya, perpustakaan ini menyediakan implementasi Python yang efisien, bersih dari algoritma pembelajaran mesin yang paling penting, machine learning yang paling penting dan mapan. Maka the PyData world is certainly much larger than these 5 packages and is growing every day. With this in mind, I make every attempt through these pages to provide reference to other interesting effort, project, and package that are pushing the boundaries of what can be done in Python. Nevertheless, these 5 are currently fundamental to much of the work being done in Python data science space, and I expect they will remain important even as the ecosystem continues growing around them. Dunia PyData tentu jauh lebih besar dari 5 paket ini dan terus berkembang setiap hari. Ya, Python data. Tapi kita pakai 5 itu ya. Dengan mengingat hal ini, saya berusaha keras melalui halaman-halaman untuk memberikan referensi ke upaya project dan paket yang menarik lainnya yang mendorong batas apa yang dapat dilakukan di Python. Namun demikian, kelima hal ini saat ini mendasar, ini bagian dasar ya, untuk sebagian besar pekerjaan yang dilakukan dalam ruang data science Python. Dan saya berharap mereka akan tetap penting, 5 ini tadi ya, ketika ekosistem terus berkembang di sekitar mereka. Artinya ini nanti akan berkembang, tetap 5 poin ini yang harus kita pahami dalam dunia data science. Baik, kemudian lanjut. Ini nih, using code examples, supplemental material. Jadi menggunakan contoh kode, supplemental material, kode example, figure, dan lain-lain ya. It's available for download at GitHub, Python Data Science Handbook. This book is here to help you get your job done. In general, if example code is offered with this book, you may use it in your program and documentation. You do not need to contact us for permission unless you're reproducing a significant portion of the code. For example, writing a program that uses several chunks of code from this book does not require permission. Selling or distributing a CD-ROM of example from O'Reilly books does require permission. Answering a question by citing this book and quoting example code does not require permission. Incorporating a significant amount of sample code from this book into your product documentation does require permission. We appreciate but do not require attribution. Yeah, an attribution usually include the title, author, publisher, and ISBN. For example, Python Data Science Handbook by Jack van der Plas, O'Reilly, copyright 2017, Jack van der Plas, this number ya. If you feel your use of code example file outside fair use or permission given above, feel free to contact us, permission@o'reilly.com. Baik, materi tambahan, contoh kode, gambar, dan lain-lain tersedia diunduh di GitHub ya. Itu linknya. Buku ini dibuat untuk membantu Anda menyelesaikan pekerjaan. Secara umum, jika contoh yang ditawarkan dengan buku ini, Anda dapat menggunakannya dalam program dan dokumentasi Anda. Silakan digunakan. Anda tidak perlu menghubungi kami untuk meminta izin, kecuali Anda mereproduksi sebagian besar kode. Ya, misalnya menulis program yang menggunakan beberapa potongan kode dari buku ini tidak memerlukan izin. Menjual atau mendistribusikan CD-ROM contoh dari buku O'Reilly ini memerlukan izin. Menjawab pertanyaan dengan mengutip buku ini dan mengutip kode contoh tidak memerlukan izin, nggak perlu ya.
Memasukkan sejumlah besar kode contoh dari buku ini ke dalam dokumentasi produk Anda, nah ini perlu izin. Kami menghargai, tetapi tidak mensyaratkan atribusi. Atribusi biasanya mencakup judul, penulis, penerbit, dan ISBN, misalnya Python Data Science Handbook oleh Jack van der Plas, O'Reilly, Hak Cipta 2017, Jack van der Plas, dengan nomor ISBN-nya segitu. Next. Jika Anda merasa penggunaan contoh kode Anda berada di luar penggunaan wajar atau izin yang diberikan di atas, jangan ragu untuk menghubungi kami di permissionoreilly.com. Baik, terakhir di sini. Ini berbicara tentang installation control, pertimbangan instalasi. Ya, salah satunya di sini saya akan menjelaskan menginstal Python dan rangkaian pustakanya yang memungkinkan komputasi ilmiah itu mudah. Ya, di section bagian ini akan menjelaskan beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan untuk menyiapkan komputer Anda. Ya, meskipun there are various ways to install Python, meskipun banyak cara untuk menginstal Python, maka saya sarankan untuk digunakan dalam data science adalah distribusi Anaconda yang berfungsi serupa baik Anda menggunakan Windows, ya, Linux atau Mac OS X. Distribusi Anaconda hadir dalam dua varian, yaitu Miniconda dan juga Anaconda. Apa itu? Miniconda dan Anaconda, ya, dua. Baik, nanti ini ada caranya, ya. Silahkan nanti kalau di kondanya Anaconda. Baik, kemudian yang terakhir, convention used in this book. Ya, ini yang paling penting, konvensi yang digunakan dalam buku ini. Konvensinya ada yang pertama dari italic, garis miring, ingin menunjukkan istilah baru, URL, alamat email, nama file, dan ekstensi file. Kemudian constant width, jadi lebar tetap digunakan untuk daftar program serta di dalam paragraf untuk merujuk pada elemen program seperti nama variabel, fungsi database, tipe data, variabel lingkungan, pernyataan, dan kata kunci. Ini bentuknya nanti teksnya gini ya, constant width. Kemudian constant width bold, dengan ditambahi bold, ini menunjukkan apa? Perintah atau teks lain yang harus diketik secara literal oleh user. Lebar tetap miring, constant width italic. Jadi nanti ini constant width italic miring. Ini menunjukkan teks harus diganti dengan nilai yang disediakan pengguna atau dengan nilai yang ditentukan oleh konteks. Oke, baik teman-teman Pitomania, itu bagian preface, bagian kata pengantar di buku yang sangat keren ini, ya, yaitu buku apa tadi? Buku Python Data Science Handbook karya Jack van der Plas, ya. Oke, kita akan nanti tunggu episode-episode berikutnya, ya, tentunya di channel Klinik Python ID. Sampai ketemu lagi, insya Allah tetap bermanfaat, ya, karena Python itu sangat mudah, simple, dan menyenangkan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.